Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Materi kita hari ini tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Mari kita perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan tentang tahapan mengenai teori Big Bang. Mulai dari awal ledakan, kemudian membentuk benda-benda langit seperti asteroid dan partikel lainnya, yang kemudian terbentuklah benda langit seperti planet, yang di dalamnya termasuk adalah bumi. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Asal-usul bumi dan makhluk hidup dijelaskan dengan adanya teori Big Bang. Teori Big Bang mengemukakan bahwa adanya ledakan dahsyat atau dentuman besar. Teori Big Bang diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori Big Bang menyatakan bahwa adanya lontaran materi dalam jumlah besar seperti planet, debu kosmik, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lainnya. Teori ini atau ledakan ini kemudian membentuk sistem yang kita kenal saat ini, yaitu sistem tata surya. Bumi awalnya masih berbentuk bola gas panas. Kemudian ilmu geologi atau ilmu yang mempelajari tentang perkembangan bumi menyatakan bahwa ada 4 zaman perkembangan bumi: Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkaikum dikenal juga dengan masa tertua. Masa ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Pada masa ini, bumi diperkirakan masih berbentuk bola gas panas. Dan pada masa ini, belum memungkinkan untuk adanya kehidupan. Masa yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 500 hingga 245 juta tahun lalu. Pada masa ini, bumi sudah mulai dingin dan sudah memungkinkan untuk adanya kehidupan. Pada masa ini juga dikemukakan bahwa ada makhluk yang bersel satu yang kita kenal dengan istilah mikroorganisme. Kemudian ada juga hewan berjenis ikan yang tidak berahang atau yang disebut juga dengan trilobita. Pada masa ini juga hidup hewan dengan jenis amfibi atau hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Zaman ini kemudian disebut dengan istilah zaman primer atau zaman di mana munculnya kehidupan yang pertama. Berikutnya adalah Mesozoikum. Masa ini disebut juga dengan masa sekunder atau zaman sekunder, yaitu kehidupan kedua. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 245
hingga 65 juta tahun lalu. Pada masa ini diperkirakan muncul hewan bertubuh besar seperti dinosaurus, gajah purba atau mamut, dan hewan unggas seperti burung, serta hewan menyusui. Zaman ini juga disebut dengan zaman reptil, di mana hewan yang menyusui atau mamalia juga muncul pada zaman ini. Zaman yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Pada zaman ini, hewan besar mulai berkurang karena adanya tabrakan asteroid. Masa ini dibagi menjadi dua, masa tersier dan masa kuarter. Masa tersier berlangsung 60 juta tahun lalu. Pada masa ini munculnya hewan jenis primata seperti kera. Zaman yang kedua yaitu zaman kuarter. Zaman ini dibagi dua, yaitu Pleistosen, di mana diperkirakan manusia purba mulai muncul. Yang kedua yaitu Holosen, atau zaman di mana manusia purba berkembang lebih sempurna, atau yang kita kenal dengan jenis manusia purba Homo sapiens. Demikian pembelajaran hari ini. Silakan menjawab pertanyaan berikut.